Baik, perkenalkan saya Rajisten Jovandri Silalai. Saya dari kelas 2B, mahasiswa Universitas Bangka Belitung. NIM saya adalah 40124111155. Saya adalah mahasiswa Universitas Bangka Belitung yang membuat tugas hukum perdata berupa video tentang pengertian gadai dalam hukum perdata. Gadai dalam hukum perdata merujuk pada suatu bentuk di mana jaminan atas suatu barang bergerak yang diberikan oleh debitur atau pihak yang berhutang kepada kreditur atau pihak yang memberikan pinjaman untuk menjamin pemenuhan kewajiban pembayaran hutang. Ada jenis-jenis dalam hukum perdata. Yang pertama ada gadai dengan pengalihan hak milik atau milik fidusia, gadai fidusia. Gadai ini melibatkan pengalihan hak kepemilikan barang dari debitur kepada kreditur. Namun debitur masih dapat menggunakan barang tersebut selama utang belum lunas. Biasanya digunakan untuk barang-barang seperti kendaraan. Yang kedua, ada gadai konvensional. Yang dimana gadai ini adalah jenis gadai yang lebih umum, di mana barang digadaikan kepada kreditur dan tidak bisa digunakan oleh debitur sampai utang dilunasi. Saya ulangi, tidak bisa digunakan oleh debitur sampai utang dilunasi. Jadi harus dilunasi dulu baru bisa digunakan. Secara keseluruhan, gadai adalah salah satu instrumen hukum untuk menjamin pemenuhan kewajiban dalam hukum perdata Indonesia dan berfungsi untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur sekaligus memberi kesempatan kepada debitur untuk tetap memiliki barang yang digadaikan seperti kewajibannya dipenuhi. Ada dasar-dasar hukum perdata. Saya ulangi, ada dasar-dasar hukum gadai dalam hukum perdata. Dalam pasal 1150 sampai pasal 1160 KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ciri-ciri gadai. Yang pertama, gadai merupakan hak kebendaan atas barang bergerak. Yang kedua, gadai bersifat didahulukan sehingga kreditur pemegang hak gadai berhak mengambil kepelunasan piutangnya terlebih dahulu. Yang ketiga, gadai bersifat tidak dapat dibagi-bagi sehingga seluruh objek gadai harus dilunasi secara keseluruhan. Yang keempat, gadai bersifat aksesori sehingga terkait dengan perjanjian pokok seperti perjanjian pinjam meminjam, utang piutang atau perjanjian kredit. Dan terakhir ada juga objek-objek gadai. Yang dimana objek gadai yang pertama adalah benda bergerak berwujud seperti emas dan arloji. Yang kedua, benda bergerak tidak berwujud seperti piutang atas bawah tangan, piutang atas tunjuk, atau hak memungut hasil atas benda dan atas piutang. Adanya perlindungan hukum. Pemberi maupun penerima gadai dapat dijerat dengan KUH Perdata, KUHP atau Undang-Undang 1/2023. Sekian dari saya akhiri. Selamat siang.